Saat melamar pekerjaan, tiba-tiba kalian diminta untuk menyetorkan sejumlah uang. Kira-kira langkah apa yang harus kalian lakukan? Siapkan kopi kalian, simak video ini sampai akhir. Fenomena uang pelicin dalam proses seleksi kerja. Itu kayaknya udah jadi semacam rahasia umum ya. Karena praktek seperti itu ya, kemungkinan itu terjadi di berbagai jenis pekerjaan, baik yang sektor formal, non formal, bahkan serabutan. Karena aku dulu waktu masih jadi seorang kuli bangunan ya, itu lagi sepi job, gak ada proyek sama sekali yang masuk ya. Tiba-tiba itu ada orang yang berkunjung itulah ya, bertamu ke rumah, terus dia mengaku bahwa dia adalah seorang kepercayaan ya, yang dikasih wewenang oleh proyek tertentu ya. Waktu itu proyeknya gede banget lah ya. Aku tahu proyeknya, tapi aku nggak tahu orang tersebut, dan aku nggak tahu dia bener-bener orang yang memiliki wewenang di sana atau enggak. Ya dia cuma ngaku kayak gitu, terus ngomong lah ya. Dia itu bisa masukkan aku ke proyek tersebut dengan syarat harus menyetorkan sejumlah uang. Dan seketika itu aku tolak dan orangnya pun langsung pulang. Itu di profesi kuli bangunan loh ya. Bayangin kalau di profesi-profesi yang memang kelihatan keren dan mentereng. Kira-kira ada gak sih praktek seperti itu menurut kalian? Dan kenapa bisa ada praktek seperti itu? Kira-kira uangnya itu larinya kemana sih? Setidaknya ada beberapa jenis praktek seperti itu ya. Yang pertama, itu adalah permainan dari oknum-oknum yang diberi wewenang atau yang dipercaya oleh perusahaan. Ya, atau istilahnya itu mereka adalah orang dalam yang menyalahgunakan wewenang yang diberikan perusahaan. Jadi seharusnya dari perusahaan itu menginginkan mereka membuat seleksi pekerjaan dan menerima siapapun yang terbaik dari hasil seleksi tersebut. Tapi karena mereka memiliki wewenang dan ingin mendapatkan keuntungan lebih ya, akhirnya mereka memungut biaya dari calon pekerja tersebut. Intinya siapa yang berani membayar, nanti mereka bakalan diterima di sana. Dan uangnya ya masuk ke kantong oknum-oknum tersebut, bukan masuk ke perusahaan. Dampak negatifnya, kemungkinan besar perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan karyawan-karyawan terbaik dari hasil seleksi. Bukan berarti yang keterima itu pasti gak kompeten, bukan. Tapi mereka bukan yang terbaik dari hasil seleksi. Tipe yang kedua, prakteknya itu memang diadakan oleh perusahaan sendiri. Walaupun ini jarang teman-teman ya, tapi tidak menutup kemungkinan ada perusahaan yang mungkin perusahaannya itu memang gak terlalu profesional, atau perusahaan kecil, atau mungkin kurang bonafit. Mereka menggunakan praktek meminta sejumlah dana dari calon karyawan baru supaya bisa jadi pemasukan tambahan untuk perusahaan. Tapi kemungkinan jarang banget ada perusahaan yang menggunakan praktek seperti ini. Kenapa? Karena walaupun nanti perusahaan itu bakalan mendapatkan keuntungan tambahan dari praktek tersebut, tapi dampak negatifnya itu luar biasa. Ya kayak yang praktek pertama tadi ya. Perusahaan itu bakalan sulit mendapatkan karyawan yang kompeten. Padahal karyawan yang kompeten itu sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk membantu operasional perusahaan sekaligus membantu kemajuan perusahaan. Tapi kalau misalnya yang diterima itu mereka yang kurang kompeten, ya itu pasti agak menghambat kemajuan perusahaan. Makanya jarang tuh ada perusahaan yang melakukan praktek seperti itu, walaupun ada. Dan itu pasti bahasanya ya bukan terus belak-belakan, oh ini pelicin, bukan kayak gitu. Mungkin perusahaan bakal meminta entah uang seragam, entah uang administrasi A, B, C, D, kayak gitulah ya, bahasanya diperhalus. Tapi intinya calon karyawan tadi harus membayar, udah kayak gitu. Dan untuk dua jenis praktek tersebut ya, aku secara pribadi itu tidak menyarankan teman-teman untuk ikut permainannya. Sekaligus aku juga tidak melarang. Kenapa aku tidak menyarankan? Ya kalau misalnya nih teman-teman memang bisa mendapat pekerjaan dari hasil seleksi murni ya, artinya teman-teman itu kan benar-benar kompeten dan benar-benar layak untuk mendapatkan posisi tersebut. Sehingga nanti kalau kerja itu ya lebih nyaman aja gitu ya. Emang kalian punya kompeten ya dan tidak mengganggu partner kerja teman-teman. Akan tetapi aku juga gak melarang. Kenapa? Karena fakta di lapangan, nyari pekerjaan itu tidak gampang ya. Dan kalau misalnya nih kalian memang udah buntu banget ya di rumah, itu keluarga emang perekonomiannya udah carut marut, dan entah bagaimana caranya kalian harus mendapatkan penghasilan tetap dalam waktu yang secepat-cepatnya supaya bisa membantu perekonomian keluarga.
dan nggak ada jalan lain karena seleksi murni kalian nggak lolos terus-menerus, ya makanya aku bilang, aku juga nggak melarang teman-teman untuk ikut permainan tersebut. Tapi kalau misalnya teman-teman memang kepepet dan mau ikut permainan tersebut, saranku sih harus hati-hati dan harus sangat teliti. Karena apa? Karena di sana rawan banget dengan yang namanya penipuan. Banyak orang yang mengikuti permainan tersebut ya, menyetorkan sejumlah uang kepada orang yang mengaku memiliki wewenang di perusahaan tersebut ya. Tapi pada akhirnya mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang diimpikan, sementara dia udah menyetorkan sejumlah uang dan uangnya nggak bisa dibalikin lagi. Udah nggak dapat kerja, malah kehilangan duit. Itu kan sakitnya double-double ya teman-teman ya. Salah satu caranya adalah kalian pastikan dulu nih, orang tersebut itu benar-benar memiliki wewenang penuh untuk menerima kalian atau enggak. Jangan-jangan nih, mereka itu cuma ngaku-ngaku doang. Dan setelah itu cobalah untuk ditawar. Oke, nanti aku kasih, tapi setelah aku dapat gajian pertama. Kalau seperti itu kan relatif lebih aman ya, karena kalian jelas-jelas udah keterima kerja di tempat tersebut. Tapi kalau belum apa-apa, kalian udah disuruh menyetor sejumlah uang ya, dan itu nominal yang cukup besar, wah itu bahaya banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya sampai dibawa kabur terus kalian nggak dapat pekerjaan, terus gimana? Secara logika aja lah ya, kalau misalnya mereka memang orang yang memiliki wewenang di perusahaan tersebut kan ya, terus kita janjikan bakalan kita kasih permintaannya nanti kalau kita udah gajian, dan mereka benar-benar yakin mereka bisa memasukkan kita ke perusahaan tersebut, otomatis kan seharusnya mereka nggak keberatan ya untuk menunggu kita kasih ketika udah gajian. Karena mereka tahu kita udah pasti keterima ketika mereka bilang kita yang layak. Dan mereka juga tahu bahwa ketika kita udah kerja di sana, kita pasti bakalan gajian. Justru kalau dari awal mereka udah ngomongin duit. Pokoknya kalau kan store kita masukkan, kalau enggak. Nah itu patut dicurigai ya teman-teman ya. Biasanya sih bahasa mereka seperti ini. Ini yang ngantri banyak, yang mau banyak, ini kamu yang kita pilih. Kalau kamu nggak mau ya kita lempar ke yang lain. Oh yang lain aja siap untuk bayar di depan. Biasanya sih ancamannya seperti itu. Kalau udah seperti itu ya udah terserah teman-teman mau dilanjut atau enggak. Sekali lagi aku tidak menyarankan sekaligus tidak melarang. Karena kalianlah yang lebih paham dengan kondisi kalian pribadi. Dan ada lagi model yang ketiga. Ini adalah model yang paling berbahaya dan aku benar-benar tidak support kalian mengikuti permainannya, yaitu penipuan berkedok lowongan pekerjaan. Kalau yang satu ini, kalian mau membayar sebanyak apapun ya, kalian nggak bakalan dapat pekerjaan di sana. Karena apa? Karena memang nggak ada lowongannya, itu lowongan fiktif. Jadi ada oknum-oknum ya, atau mungkin komplotan, atau mungkin ya mengaku perusahaan gitu ya. Mereka itu membuat lowongan pekerjaan palsu ya, atau fiktif untuk menjaring calon-calon pelamar kerja. Ketika udah melamar, mereka diminta untuk menyetorkan sejumlah uang dan diiming-imingi bakalan dapat pekerjaan. Begitu udah membayar, ya udah gitu, karena memang nggak ada lowongannya. Nah masalahnya, antara lowongan pekerjaan palsu dengan lowongan pekerjaan nyata yang minta pelicin tadi, cara membedakannya itu agak gampang susah. Itu juga yang membuatku tidak terlalu menyarankan teman-teman ikut permainan seperti itu. Sekali lagi karena itu sangat rawan dengan penipuan. Atau menurut teman-teman yang lain, gimana nih pendapatnya tentang uang pelicin dalam seleksi penerimaan kerja? Apakah itu sebuah fakta atau cuma mitos belaka? Yuk tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar sini. Dari jaga